Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari perkuliahan Object Oriented Programming. Jadi ini adalah materi terakhir tentang Java GUI Swing. Jadi Java GUI Swing ini adalah menggunakan package yang namanya Swing itu untuk membangun tampilan atau GUI (Graphical User Interface) pada pemrograman dengan bahasa Java kayak gitu. Sebelumnya window adalah tampilan ini yang umumnya kotak ini persegi panjang ini merupakan komponen utama sebuah aplikasi GUI. Jadi di dalam window itu nanti akan ada banyak tool-tool yang bisa diletakkan. Nah ini jadi kita bisa memasukkan tombol, teks, combo box dan lain di dalam window. Nah untuk membuat window di NetBeans menggunakan Java itu ada dua teknik, yaitu hard coding dan drag and drop. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan yang hard coding dulu. Ini gimana gini? Oke. Hard coding. Saya akan new project. Lalu kasih nama dulu. Lalu new Java class. Lalu sini saya kasih nama misalnya jendela pertama. Duh, kok nak mau ini? Sebentar. Package new Java class. Do not place Java class in the default package. Loh, ditaruh di mana ini? Jendela pertama. Jadi saya taruh di dalam folder package class jendela pertama. Oke. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengimport package Swing itu. Jadi untuk import itu diletakkan di paling atas. Oke, importnya sudah. Class expected. Bentar. Atau yang nomor 2 ya. Nah, sorry. Jadi susunannya kalau ada package ini berarti dia yang paling atas. Lalu importnya. Di sini akan ada lampu kuning, jadi yang dimaksud adalah import ini belum digunakan, jadi unused import. Ya memang karena kita belum selesai ngetik sintaksnya. Lalu public class, oke sudah. Lalu program utama. Ini slide-nya mungkin bisa dikecilin. Ternyata nggak bisa ya. Klik static void main. Lalu dengan Gframe itu bikin window yang pertama, jendelaku, new Gframe. Oke, lanjut. Ini di slide sudah berurutan yang mana diketik duluan seperti itu. Lalu jendelaku, set title. Untuk munculin otomatis tadi itu pakai kontrol dan spasi. Jadi titik,
kontrol spasi kayak gitu. Set title ini untuk title di atasnya seperti ini, test swing, NetBeans. Lalu ini pertemuan 14-15 LibreOffice. Untuk title ini namanya title. Jadi misalnya adalah program pertama. Selanjutnya adalah size, ukurannya berapa kali berapa. Ini adalah dalam pixel. Jangan lupa ini hurufnya besar kecil berpengaruh. Ini adalah panjangnya width, lalu lebarnya adalah height. Nah, kita ikuti dulu 400 200 untuk nanti kita bisa lihat berapa jadinya. Lalu yang terakhir adalah diperlihatkan atau visible adalah true. Oke, true. Ini secara keseluruhan codingnya. Oke, lalu saya coba jalankan. Nah, ini adalah program pertama hasil dari Java Swing menggunakan teknik hard coding. Jadi 400 kali 200 itu ukurannya segini. Ini adalah title. Nah, kalau kita ubah jadi 400 kali 400, harusnya dia akan jadi persegi. Nah, ini persegi. Jadi kalau misalnya 1200 kali 600, nah, jadi hampir memenuhi layar laptop. Jadi resolusi laptop saya sekarang ini adalah 1368 kali 768. Jadi seperti itu. Ini kalau saya set resolusi laptop, maka programnya akan penuh. Nah, jadi benar angka itu adalah pixel kayak gitu ya. Jadi besar kecilnya itu tergantung juga dari resolusi laptopnya, resolusi komputernya, perangkatnya kayak gitu. Saya akan kembalikan ke 400 dan 200. Oke. Nah, itu adalah teknik untuk hard coding. Nah, program yang tadi ini juga bisa dibuat dengan style seperti ini. Jadi ada dua metode. Jadi program ini dipecah menjadi dua metode ini, tapi saya nggak akan coba. Jadi kalau mau dipraktikkan bisa menggunakan seperti ini. Beda style aja. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan teknik drag and drop. Jadi window ini saya akan klik kanan, lalu new Gframe form. Lalu Gframe form saya akan biarkan aja namanya new Gframe. Oke. Ini jadi Gframe form ini akan membuat satu file .java seperti kelas baru yang biasa kita lakukan, cuma dia sudah langsung memberikan kita layout persegi ini. Jadi kalau biasanya kita new class, kita akan diberikan layar putih seperti ini untuk menulis sintaks. Kalau dengan klik kanan new Gframe form yang ini, kita akan diberikan layout kosong seperti ini. Kalau mau lihat codingnya itu tinggal klik source yang ini. Nah, jadi dia sudah langsung membuatkan kita bisa dibilang tulangnya atau kerangkanya kayak gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik dari awal. Nah, untuk desainnya kita bisa tarik-tarik dari toolbox yang ada di kanan ini. Saya akan coba. Jadi di sini ada yang biasa, yaitu label. Jadi di NetBeans itu kita bisa mengatur layoutnya. Jadi di sini kan kelihatan kayak horizontal dan vertikal ini. Ganti tulisannya kalau nggak salah di sini.
di edit. Oke. Ini ntar. Jadi biasa diatur seperti itu. Jadi kalau saya lupa ingat gimana caranya biar center ini. Jadi anggaplah sudah center gitu ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi. Lalu ada teks. Wah, ini kegedean nih. Delete. Di teks kosongkan. Edit teks kosongkan. Loh, kok jadi mengecil gini? Satu buah button untuk OK-nya. Lalu hasilnya tampil di text field juga. X kosongkan. Nah, seperti biasa kalau kita mau enak, kurang lagi satu. Nah, kalau kita mau enak, nama komponen input ini, proses dan output ini kita ganti untuk mempermudah codingnya. Ini kok jadi panjang. Oke, ini kita akan ganti namanya change variable name. Itu misalnya kita ganti dengan tf lalu bill a. Sini kan ganti nama dia. Change variable name, tf itu text field, lalu bill itu bilangan maksud saya, b. Kalau mau diganti dengan versi sendiri yang mudah diingat silakan. Ini button saya ganti change variable name btn hitung. Ini adalah tf hasil. Kalau label biarin aja, label itu tidak digunakan dalam proses coding. Labelnya juga masih sedikit gitu ya. Ini saya akan coba run dulu tes. Oke. Kacau tapi sudah bisa jalan. Kacau maksudnya tidak simetris tapi tidak apalah. Nah, cara ngodingnya itu mirip seperti bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu di mana kita ngoding di sana diletakkan sintaksnya. Jadi jalan programnya adalah kita masukkan angka di text field ini, kita masukkan angka di text field ini, lalu klik button ini, hasilnya tampil di sini kan gitu. Jadi yang di coding sudah kelihatan adalah tombol ini, button ini. Jadi button ini diklik 2 kali. Nah, oke. Saya ulangi, button ini diklik 2 kali. Kita akan diarahkan ke metode ini. Jadi jangan pusing lihat bagian lainnya kayak gitu. Nah, di button ini kita akan masukkan ke codingnya. Sebentar, kalau nggak salah saya lupa ingat caranya ini. Saya nyontek dulu ya. Nyontek dulu. Oke, benar, integer. Saya lupa ini. Integer value of ini saya lupa. Saya copy dulu. Uji frame. Oke. Saya lupa ini. Jadi bikin variabel dulu. Bilangan a itu sama dengan integer value of text a ini adalah nama komponen dari yang ini karena kita akan menangkap nilainya. Jadi itu adalah tf bill a.
kontrol spasi kali lupa. .get text. Oke, kita bikin hal yang sama untuk bilangan B. Value of tf bil B dot get text. Kebanyakan bahasa pemrograman jadi susah ingatnya. Itulah pentingnya punya catatan-catatan dalam bentuk program seperti ini kayak gitu. Lalu integer hasil sama dengan bil A tambah bil B. Yang terakhir adalah tf titik koma tf hasil sama dengan apain kita di sini. Bisakah langsung tampilkan atau saya nyontek lagi dah. Set text string value of hasil. Ini program saya sebelumnya ini pakai label. Sekarang saya akan coba pakai tampilkannya juga sama di text field. Adakah set text? Oke, ada. String value of hasil. Bisakah seperti ini? Tidak ada masalah. Kita coba running. 1 tambah 1. Oke. 5 tambah 1. Oke. Minus 1 tambah 1. Oke. Minus 10 tambah minus 10. Oke, cocok. Jadi caranya seperti itu. Nah, bagian yang goyang-goyang ini ini sebenarnya adalah mengatur, bentar saya ingat apa enggak nih. Kayak saya lupa nih. Jadi intinya adalah seperti ini. Run. Nah, ketika program ini dimaximize, nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Ini akan ada di tengah, ini akan ada di tengah, ini akan ada di tengah kayak gitu. Jadi itulah fungsi garis-garis pir ini jika sudah diatur. Cuma saya lupa gimana caranya. Kan saya contek lagi. Ini kayaknya nggak diatur juga ya. Oh, sama nggak diatur ini. Jadi nanti kalau ingin dimaximize biar bagus, nggak belepotan kayak gini, itu mainnya di ini. Jadi ini garis goyang-goyang ini yang diatur kayak gitu. Coba dikit. Lalu di run lagi. Nah. Kacau lah ini. Kelar nih. Ya, jadi maksudnya adalah seperti ini, tapi ini kacau. Jadi si NetBeans itu menyediakan fitur otomatis ketika dimaksimize programnya ikut gede gitu. Kecil lagi gitu. Ya, mirip seperti itulah maksudnya. Cuma nggak kayak yang ini, jadi bukan yang ini mainnya. Oke ya, jadi kita sudah mencoba bagaimana melakukan mengimport GUI. Jadi kita menggunakan package JFrame yang ini, package-nya ditulis di bawahnya ini yang diimport, ditulis di bawahnya nama package seperti itu. Nah, untuk memunculkan yang menggunakan hard coding, jadi ini kira-kira minimal sintaks yang harus ditulis. Title, size, visible, ini bikin objeknya sudah pasti. Nah, untuk di drag and drop itu
Cukup dengan klik kanan New Panel Form. Lalu kita sudah bisa main desain di sini dengan toolbox yang disediakan. Untuk sintaksnya kita ganti dulu nama komponen biar lebih gampang. Lalu codingnya itu diletakkan di komponen mana yang akan kita coding. Cukup dengan cara klik 2 kali aja. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat.